Kecerdasan itu bukan dari sekolah, menurut saya. Kecerdasan bukan dari sekolah. Dan ini sudah kita buktikan berkali-kali. Hari ini, sekarang kita buktikan lagi. Pak Bahlil. Di Malaysia, pendidikan itu nomor satu. Tapi yang bikin mereka beda bukan cuma pintarnya, tapi juga beradab. Di sana, sejak kecil, siswa sudah dibiasakan dengan nilai sopan santun, jadi bukan cuma nilai akademik. Bukan cuma itu, banyak sekolah juga menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab lewat kegiatan sehari-hari. Dari tepat waktu sampai kerja sama tim, efeknya berasa saat mereka beranjak dewasa. Contohnya seperti nyetir di jalan. Tidak ada yang kebut-kebutan, mereka antri serta jarang ada horn di jalan. Jadi, mereka nggak cuma diajarin jadi pintar, dan ini yang jarang disadari. Ketika pendidikan dan adab berjalan bareng, hasilnya bukan cuma lulusan yang cerdas, tapi juga dihargai dimanapun mereka berada. Menurut kamu, apakah ini indikasi Malaysia termasuk negara maju? Komen di bawah ya. Kalau anak-anak Indonesia belajar agama Islam, maka yang diajarin pertama adalah baca tulis Quran, ayat-ayat Al-Quran, hadis dihafal, menafsirkan hukum-hukum di situ, kemudian memperdebatkannya. Banyak pesantren-pesantren kita yang melahirkan pendebat-pendebat, jadi agama menjadi ajang perdebatan, tetapi sedikit di antara mereka yang mengaplikasikan apa nilai-nilai dalam ajaran Islam. Meskipun harapan lama sekolah Malaysia juga sedikit lebih tinggi, yaitu 13,5 tahun dibandingkan Indonesia yang 12,9 tahun. Nah, dalam hal pendapatan nasional bruto atau PNB, per kapita, Malaysia tercatat sebesar 27.227 USD atau setara dengan 421 juta rupiah dengan kurs 15.500 rupiah per USD-nya. Sedangkan PNB Indonesia itu sebesar 11.256 USD atau sekitar 174 juta. Secara keseluruhan, Malaysia unggul dalam hampir semua indikator utama daripada negara kita Indonesia, geng. International health insurance is widely accepted. Pendidikan Indonesia kalah dengan luar negeri. Ya kalah. Cepet banget dijawab. Kan Indonesia itu negara yang sistem pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia, versi PISA. Tetapi kita dikelilingi oleh negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Malaysia itu salah satu yang terbaik di Asia juga. Malaysia juga dikelilingi itu. Kalau misalkan atau bahkan Malaysia 15 jutaan. Perbandingannya, negara tetangga kita, Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Jauh banget. Unggulan jadi guru di Malaysia, gaji super jumbo. Gaji guru di Malaysia relatif besar dibandingkan guru di Indonesia. Makanya banyak guru di tanah air yang memilih hijrah ke Malaysia. Bisa jalan-jalan, guru yang mengajar di tengah perkebunan kelapa sawit tetap bisa jalan-jalan atau mengunjungi lokasi favorit di Malaysia seperti Menara Kembar, Petronas. Jadi meskipun tugas kita banyak, kita juga diberikan libur. Liburnya patokannya kalender Indonesia dan kalender Malaysia. 200.000 per bulan ya, 6 ke 70 ringgit satu bulan. Kenapa banyak negara-negara maju menerapkan sistem pendidikan seawal umur 6 tahun? Adakah sistem ni bagus juga untuk Malaysia? Jom kita masuk ke sisi terang sistem pendidikan seawal 6 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Ada 3 sebab kenapa sistem ni adalah strategi yang bijak. Nombor 1, membantu ekonomi keluarga. Sekolah kerajaan ni function dia bukan untuk belajar je, tapi dia sebenarnya high quality childcare yang percuma. Bila anak masuk darjah 1 awal, family boleh fokus kerja dengan lebih tenang. Income family naik, ekonomi negara pun jalan. Win-win situation. Nombor 2, the great equalizer. Anak orang kaya selalunya pandai bercakap lebih awal dan tahu banyak perkataan sebab kualiti pendidikan diorang. Anak orang susah pula biasanya tertinggal sikit
fikir kalau tunggu umur 7 tahun baru nak sekolah, diorang ni akan makin jauh. Jadi kerajaan bagi semua masuk sekolah masuk umur 6 tahun supaya tak kira kaya atau miskin, semua boleh mula dekat garisan yang sama. Nombor 3, early detection. Dekat tadika, suasana dia asyik nak main je. Jadi susah nak nampak kalau anak tu ada masalah macam disleksia sebab diorang boleh elak dari membaca. Tapi bila masuk sistem formal, cikgu boleh kesan terus kalau ada yang tak kena. Lagi cepat detect, lagi cepat boleh selamatkan anak-anak ni. Jadi tujuan dia bukan nak paksa budak jadi robot, tapi nak pastikan tak ada anak yang kalah sebelum mula berjuang. Korang rasa macam mana? Umur 6 tahun ni awal sangat ke? Atau memang ngam-ngam? Tapi sistem ni pun ada sisi gelap dia. Malah ada negara yang pernah terapkan dan gagal teruk. Siapa yang nak tahu negara mana tu? Cuba komen. So itulah sebab